Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin merangkuman manga Tensei Shitara dan Nana Uchi sebelumnya, yaitu lanjut ke part 23-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya setelah Silpa menyampaikan permohonannya sambil melakukan latih tanding yang cukup epik, Lloyd pun akhirnya berjanji bakal menyelamatkan ayah Silpa dan juga mengatakan, percayakan saja padaku. Ya walaupun cara Silpa menyampaikan permohonannya itu kurang jelas dan kurang belak-belakan, karena Silpa juga sangat menjaga perasaan Lloyd sendiri. Sedangkan situasi di luar istana mulai sangat rame dan hampir semua orang itu pengen ikutan menemukan dan menyelamatkan Marquis. Karena sebelumnya kan Cruz dan anak buahnya sengaja menyebarkan berita tentang Marquis yang nasib dan keberadaannya masih belum jelas. Walaupun ya hal itu malah jadi semakin menaikkan semangat para rakyat dan prajurit untuk bisa menyelamatkan Marquis. Jadi ya otomatis Albert dan sang raja juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena ternyata yang meminta Cruz melakukan itu juga sang anak pertama, yaitu Senesil sendiri. Nah lalu untuk Babylon yang sebelumnya diperintah untuk bergerak lebih dulu, saat itu sudah menemukan satu kawanan monster yang cukup mengerikan. Jadi sebelumnya Babylon itu dipindahkan menggunakan teleportasi Lloyd, yaitu ke wilayah utara dari gerbang benua. Tentu tujuannya adalah untuk bisa menemukan jejak-jejak para ksatria yang menghilang atau setidaknya menemukan tanda-tanda atau jejak Marquis. Nah cuma kan di saat melihat dan menemukan satu kawanan monster yang ternyata bos dari kawanan itu memang sangat mengerikan, Babylon itu langsung kelihatan cukup ketakutan. Karena kutukan yang dipancarkan dari bos monster itu bisa mengambil akal sehat manusia. Padahal jarak Babylon dengan kawanan monster itu aja masih cukup jauh. Jadi saat itu Babylon pun memutuskan untuk tidak sampai terlibat ataupun mendekati kawanan monster itu. Karena dari jarak sejauh itu aja Babylon sudah sampai terkena efek kutukannya seperti itu. Lalu Shin pun berpindah ke ruangan tanpa batas yang Lloyd ciptakan di kamarnya, di mana saat itu Lloyd sedang menunjukkan banyak bug yang masih ada di sistem perintah yang sebelumnya diciptakan oleh Ido. Ya intinya sistem perintah yang di Ido ciptakan itu masih kurang sempurna dan masih terdapat bug di beberapa bagian. Makanya Ido pun bakal berusaha untuk menyempurnakannya lagi. Lagian kan mereka masih punya waktu beberapa hari sebelum berangkat ke medan pertempuran. Sedangkan yang lainnya juga menggunakan waktu yang tersisa untuk terus berlatih dalam mengendalikan pasukan mereka. Jadi pasukan yang diciptakan Lloyd itu kan berjumlah 5.000. Karena supaya nggak batal menjadi wakil komandan, dia itu memang diharuskan untuk bisa mengumpulkan 5.000 pasukan. Nah cuma kan 5.000 pasukan yang diciptakan Lloyd semuanya harus bisa turun ke medan pertempuran. Sedangkan sejauh ini yang bisa dikendalikan oleh tim Lloyd itu baru total 3.000 pasukan. Itu pun karena saat kebantu Ido dan Gitan yang masing-masing dari mereka itu mampu mengendalikan 1.000 pasukan. Sedangkan 1.000-nya lagi dibagi untuk tim Lloyd yang lainnya. Makanya masih sisa 2.000 pasukan lagi yang belum dikendalikan nantinya. Jadi mau nggak mau mereka itu harus menambah anggota supaya 5.000 pasukan itu bisa turun semua ke medan pertempuran. Nah, tapi normalnya jika orang biasa yang tidak bisa menggunakan sihir hanya dapat mengendalikan 10 pasukan, maka mereka masih butuh 200 orang lagi supaya sisa 2.000 pasukan itu bisa digunakan semuanya. Tapi itu kalau untuk ukuran orang biasa. Ya, intinya di sini mereka itu lagi kekurangan orang supaya pasukan itu bisa turun semuanya. Nah, di sini Ren itu kan melaporkan kalau mereka itu nggak bisa menemukan Tao. Karena sebelumnya Lloyd memang sudah memerintahkan mereka untuk mencari Tao. Ya soalnya Lloyd memang sangat membutuhkan kemampuan Tao dan Chen Shang, yaitu terutama skill detection mereka. Lalu tak lama kemudian saat itu ada Katarina yang tiba-tiba datang ke ruangan itu dan juga sambil membawa banyak petualang, yaitu total ada 235 petualang. Ya semua dari mereka ini bakal ikut bergabung dengan tim Lloyd dan siap untuk membantu mereka. Ya tentu dengan jumlah petualang sebanyak itu sisa dari pasukan yang diciptakan Lloyd bakal dapat digunakan semuanya. Awalnya ya tentu mereka sempat bingung dan kaget begitu melihat ruangan yang sangat tidak masuk akal itu. Apalagi di situ sudah ada 5.000 pasukan yang juga sangat tidak normal. Cuma kan tim Lloyd seperti biasa bisa langsung menjelaskannya dengan baik, supaya mereka nggak berpikir kalau Lloyd lah yang sudah menciptakan semua itu. Nah jadi ternyata Silpa yang sudah meminta Katarina dan para petualang itu untuk ikutan membantu. Dan karena hal itu juga demi kerajaan Salom dan sang pahlawan mereka yaitu Marquis, makanya mereka pun dengan semangat bakal ikutan membantu. Bahkan saat itu Silpa sampai datang ke gereja untuk meminta bantuan para pendeta. Nah cuma kan para pendeta lain sepertinya sudah bergabung dengan pasukan lain. Dan hanya tinggal Anastasia yang bisa bergabung dengan pasukan Lloyd. Tapi ya justru malah Anastasia yang paling dibutuhkan yaitu untuk menemani dan membantu Gitan. Sepertinya Esa dan Saria juga bakal ikutan turun untuk mensupport para pasukan dengan kekuatan nyanyian mereka.
Lalu Shin pun kembali ke istana di mana saat itu Lloyd dan Ren yang berniat menemui Albert malah bertemu dengan Cruz yang sedang dalam mode kecilnya. Jadi ternyata Cruz itu punya jenis tubuh yang sangat langka yang disebut sebagai magical susceptibility. Simpelnya tubuh itu punya kemampuan untuk mengubah energi sihir yang ada di dalam tubuh menjadi kekuatan fisik. Ya intinya semua energi sihirnya itu selalu dikompres menjadi kekuatan fisik yang sangat tinggi. Dan begitu pula dengan Senesil. Makanya walaupun mereka kayak nggak punya kekuatan sihir, tapi kekuatan fisik mereka itu sangat luar biasa. Makanya di saat Cruz kekurangan energi ataupun merasa sangat lapar, maka tubuhnya itu bakal mengecil seperti itu. Tapi nanti kalau udah makan dan energinya terisi lagi, maka tubuhnya itu bakal kembali menjadi besar seperti semula. Ya ini adalah kemampuan tubuh bawaan yang sangat langka, yang bahkan Lloyd aja baru pertama kali melihatnya secara langsung. Nah setelah mendengar penjelasan itu, Ren itu jadi teringat tentang si babi yaitu Perfect Food. Karena sepertinya si babi juga diciptakan dengan kemampuan tubuh bawaan seperti itu. Cuma kan Ren sengaja tidak memberitahukannya pada Lloyd. Karena kasihan si babi nantinya bisa-bisa malah Lloyd gunakan sebagai bahan penelitian. Atau bisa aja Lloyd malah menggunakan kemampuan itu untuk memperbesar ukuran tubuhnya sendiri. Dan bagi Ren itu bakal kelihatan sangat aneh. Nah di sini setelah Cruz selesai makan dan kelihatan cukup kenyang, dia pun sempat bertanya pada Lloyd. Adik kecilku, bagaimana kau membaca situasi perang ini? Apakah kau pikir bisa menang dari kelompok itu? Lalu dengan senyum tanpa ragu, Lloyd pun menjawab, aku pasti menang. Ya begitu melihat dan mendengar jawaban itu, Cruz pun sampai tertawa puas. Walaupun tentu Cruz nggak tahu apa dasarnya Lloyd bisa seyakin itu. Tapi sepertinya dia mulai percaya dan cukup mengandalkan Lloyd dalam pertempuran nanti. Nah setelah Cruz pergi meninggalkan mereka, di sini Lloyd itu sempat mengatakan sebenarnya masih ada satu orang lagi yang aku inginkan untuk menambah kekuatan tempur kita. Grimo yang mendengar itu pun langsung paham siapa yang Lloyd maksud dan kemungkinan yang Lloyd maksud itu adalah Guisarme. Makanya di sini Grimo pun sampai beberapa kali mengatakan kalau itu sangat mustahil. Lalu Shin pun berpindah ke tempat Babylon yang saat itu masih berusaha menghilangkan efek kutukan dari bos kawanan monster yang dilihatnya. Namun di waktu itu juga di sampingnya malah muncul satu monster yang bahkan benar-benar sangat mengerikan yaitu Guisarme. Nah selanjutnya di sini kita diceritakan bagaimana Guisarme bisa bangkit kembali dan bahkan bangkit dalam kondisi sempurnanya. Ya jadi dulu Lloyd mengalahkan dan melenyapkan Guisarme itu kan menggunakan salah satu tekniknya yang sangat mengerikan yaitu Void. Nah cuma ternyata sebelum tubuh Guisarme lenyap sepenuhnya, Tartarus itu masih sempat mengambil bagian mata Guisarme. Dari situlah Tartarus dengan semua pengetahuan dan ruang penelitiannya itu mulai mencoba membangkitkan Guisarme yang belum sepenuhnya mati. Ya sebenarnya di sini belum dijelaskan apakah Lloyd memang sadar kalau Tartarus sempat mengambil mata Guisarme pada waktu itu atau tidak. Tapi kalau melihat ekspresi muka Lloyd di mangganya, kemungkinan dia memang tahu. Kembali ke ruang penelitian Tartarus, saat itu Guisarme yang tahu dirinya sedang dipulihkan sempat bertanya, apa tujuanmu lumpur? Ya saat itu kan Guisarme masih belum tahu nama Tartarus dan hanya menganggapnya sebagai makhluk rendahan. Walaupun setelah Tartarus mengatakan namanya, Guisarme malah semakin menertawakannya. Karena ya bagi Guisarme aja nama Tartarus itu bukan hanya sembarang nama yang boleh digunakan untuk main-main. Nah jadi Tartarus itu kan serius bakal memulihkan Guisarme sampai dalam kondisi sempurnanya. Tapi dengan syarat Guisarme harus menjawab beberapa pertanyaan Tartarus. Seperti bagaimana cara untuk mengambil alih tubuh seseorang, lalu bagaimana perasaan Guisarme setelah bertarung melawan sang pangeran ketujuh dan sebagainya. Ya dari situlah akhirnya tubuh Guisarme pun bisa dipulihkan dan bahkan dalam kondisi sempurnanya. Tentu di sini Babylon yang melihatnya udah langsung keringat dingin dan masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya. Bahkan dia sampai membentur-benturkan kepalanya ke tanah karena siapa tahu masih kena pengaruh kutukan dari bos monster tadi. Tapi ternyata memang benar, apa yang muncul di depannya itu memang Guisarme yang sudah bangkit kembali. Nah setelah sedikit menenangkan pikirannya, saat itu Babylon pun langsung menciptakan serangan kejutan yaitu menggunakan Holy Magic. Lalu di waktu yang sama dia pun menggunakan kesempatan itu untuk lari dan kabur sejauh mungkin. Dan juga sambil menghilangkan hawa keberadaannya. Karena setahu Babylon, Guisarme itu kan hanya bisa menggunakan teleportasinya dengan penentuan titik koordinat. Dan juga sejauh yang Guisarme lihat. Karena Guisarme nggak mampu mendeteksi kehadiran kekuatan sihir. Jadi nggak mampu menggunakan seleluasa seperti yang Lloyd gunakan. Tapi ternyata saat itu begitu Babylon berniat melaporkan situasi itu pada Lloyd, yaitu dengan menggunakan alat yang dia pakai, tiba-tiba Guisarme itu sudah berpindah ke sampingnya dan bahkan sudah merebut alat itu dari Babylon. Bahkan dia bisa langsung memahami kalau alat itu menggunakan sihir telepati. Ya sepertinya Guisarme ini sudah lebih berkembang setelah dibangkitkan kembali. Kalau sebelumnya kan dia selalu mengatakan kalau aku tidak tertarik dengan sihir.
Nah, di sini Guisarme pun langsung segera menghancurkan alat itu, karena tentu bakal sangat merepotkan kalau Lloyd sampai datang ke tempat itu. Sedangkan Babylon yang sudah tidak punya pilihan lain akhirnya menggunakan kekuatan Ki-nya untuk memberikan serangan yang sangat kuat pada tubuh Guisarme. Sebenarnya di sini Guisarme itu bisa saja menghindari serangan itu, tapi kan dia malah sengaja menerimanya dan bahkan sambil menunjukkan dan mengeluarkan kekuatan Ki-nya yang sangat dahsyat, atau lebih tepatnya kekuatan Ki dari tubuh Jet yang memang sangat luar biasa. Jadi ya bahkan serangan kuat Babylon sama sekali tidak mampu memberikan luka apapun padanya. Apalagi setelahnya Guisarme semakin mengeluarkan aura dari kekuatan Ki-nya yang sangat dahsyat dan juga sekaligus melancarkan satu tendangan ke arah Babylon. Ya jadi tubuh Jet itu kan memang dasarnya sangat luar biasa. Bahkan selama ini tanpa sadar dia selalu menggunakan Ki dalam setiap tendangan ataupun serangan fisiknya. Makanya tendangan Jet bisa sangat kuat. Nah, apalagi sekarang Guisarme yang menggunakannya tentu kemampuan dan kekuatan dari tubuh itu pun semakin ditingkatkan sampai batas maksimal. Saat itu Babylon yang hanya sedikit terkena tendangan dahsyat itu pun sampai tak sadarkan diri. Lalu ketika bangun masih ada Guisarme yang lagi duduk di sebelahnya dan juga sambil membaca buku-buku sihir. Tentu Babylon yang bingung langsung bertanya, kenapa kau membiarkanku hidup? Lalu Guisarme pun menjawab, kebetulan aku sedang menginginkanmu menjadi bidaku. Jadi bagi Guisarme tindakan dan keputusan yang diambil Babylon sebelumnya itu cukup menarik. Dalam situasi itu Babylon bisa langsung bertindak cepat dan juga tetap berpikir cerdas. Makanya Guisarme jadi lumayan tertarik untuk menjadikannya sebagai bidak. Walaupun ya tentu Babylon langsung menolak tawaran itu. Setelah itu di sini Babylon pun mulai berpikir keras gimana caranya untuk bisa lepas dari situasi itu. Karena untuk bisa kabur aja hampir udah nggak mungkin. Apalagi mengalahkan Guisarme itu merupakan hal yang sangat-sangat mustahil bagi Babylon. Guisarme yang sekarang aja bahkan sudah jauh lebih kuat dan sudah lebih berkembang. Karena dia sudah mencoba menutupi kekurangannya yaitu dengan mempelajari hal-hal yang sebelumnya sangat dia benci. Sampai akhirnya Babylon pun bertanya, apakah tujuanmu adalah untuk balas dendam pada Lloyd Sama? Maaf, tapi aku harus mengatakan ini. Sekarang Lloyd Sama itu sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia pasti bakal langsung datang ke sini, karena khawatir tidak bisa menghubungiku. Namun dengan santainya Guisarme pun mengatakan kalau anak itu tidak akan datang ke sini. Karena sebelumnya Guisarme sudah menyerap dan melenyapkan semua energi sihir yang sempat Babylon lepaskan. Yaitu merupakan trik Babylon untuk memberikan tanda dan supaya Lloyd datang ke tempat itu. Cuma ternyata Guisarme langsung mengetahui hal itu. Setelah itu di sini Guisarme pun menjelaskan kalau urusannya dengan Lloyd itu bakal dia selesaikan suatu hari nanti. Tapi bukan untuk saat ini. Karena katanya pertarungannya dengan Lloyd itu hanyalah salah satu dari beberapa tujuannya. Ya setelah itu di sini ada beberapa hal lagi yang dia katakan tentang tujuannya yang lain yang belum terlalu jelas. Namun intinya untuk saat ini ada urusan lain yang harus dia selesaikan lebih dulu. Nah setelah mendengar semua itu Babylon pun bisa menyimpulkan kalau Guisarme ini nggak ada hubungannya dengan Stampede kali ini. Walaupun nggak menutup kemungkinan kalau Guisarme itu bakal ikutan bergabung dengan kawanan monster itu. Dan jika itu sampai terjadi tentu bakal semakin merepotkan. Sampai akhirnya tak lama kemudian di saat mereka masih membicarakan hal ini, tiba-tiba saat itu ada satu monster yang datang ke tempat itu. Yaitu monster kelas S dari kawanan ketiga. Padahal sebenarnya Guisarme itu sudah sengaja menyembunyikan mananya. Tapi ternyata sang monster itu punya tingkat penciuman yang sangat tajam. Awalnya tentu di sini sang monster itu sempat menyapa Guisarme dan juga mengajak Guisarme untuk bergabung dengan kelompoknya. Lalu setelah itu dia pun mulai menjelaskan situasi di pihak monster. Jadi ternyata setiap kelompok itu punya tujuan yang berbeda-beda, tapi mereka bergerak secara bersama-sama. Nah di sini sang monster itu katanya bakal memberikan 80.000 dari kawanannya untuk menjadi bawahan Guisarme dan sama-sama meratakan dunia manusia. Dari tawaran dan perkataannya itu sepertinya sang monster ini nggak terlalu tahu Guisarme itu siapa dan sekuat apa. Karena dari tadi dia kelihatan cukup meremehkan Guisarme. Nah setelah melihat Guisarme yang dikasih tawaran seperti itu, kan tentu Babylon menjadi semakin panik. Karena bahkan muka Guisarme itu seperti mengatakan, "Hayo lo, bagaimana untuk sekarang?" Nah dari situ Babylon pun kembali berpikir keras, gimana caranya untuk bisa mencegah Guisarme supaya tidak bergabung dengan mereka. Sampai akhirnya dia pun mengambil keputusan yaitu mengiyakan tawaran Guisarme untuk menjadi bidaknya. Tapi dengan syarat Guisarme jangan sampai bergabung dengan monster itu. Bahkan katanya setiap hari Babylon bakal membuatkan masakan yang sangat enak untuk Guisarme. Dan ternyata Guisarme pun langsung setuju. Nah tentu monster yang disitu kan langsung merasa tersinggung. Karena bisa-bisanya Guisarme menolak tawarannya hanya demi bidak manusia seperti Babylon. Bahkan saat itu sang monster malah mencoba melahap Guisarme untuk dia jadikan sebagai makan malamnya. Cuma kan baru aja membuka mulutnya, kepalanya itu malah langsung terputus.
Walaupun ya ternyata dia masih belum mati, karena wujud aslinya itu ternyata buah-buahan yang ada di tubuh pohonnya itu. Saat itu dia pun kembali menyerang Guisarme dari semua sisi. Namun dengan santainya Guisarme itu mampu melenyapkan semua wujud aslinya itu, yaitu menggunakan Shadow Wolf miliknya yang sepertinya sudah lebih dikembangkan lagi. Bahkan dia masih dalam posisi duduk dan tanpa bergeser sedikit pun. Jadi ya dalam sekejap aja monster kelas S itu pun bisa dilenyapkan dengan sangat mudah. Sedangkan Babylon yang melihat sikap Guisarme pun lagi-lagi dibuat bingung. Ada apa dengan orang ini? Apakah dia memang sudah berubah? Kenapa dia malah lebih memilihku sebagai bidaknya? Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you dan sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.